Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi minas sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bergembira dapat bertemu dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kita ketahui bahwa umat Islam di seluruh dunia menuju kepada satu titik, yaitu Makkahul Mukarramah, di mana peristiwa kenabian, peristiwa teologis, peristiwa yang namanya ibadah haji adalah semakin dekat. Maka bagaimana kemudian nilai-nilai haji ini bisa dibumikan, diaplikasikan dalam kehidupan? Di studio telah hadir narasumber kita untuk membahas tema membumikan nilai-nilai haji dalam kehidupan, yaitu Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Jamiluddin Marpaung MA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah kalian Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, perlu kami sampaikan bahwa beliau adalah sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial yang juga kita ketahui spesifikasi ilmunya adalah di bidang filsafat, di mana beliau juga adalah sebagai seorang komunikator, yaitu S1 berbicara tentang komunikasi dan ilmu dakwah. Begitu juga yang lain, kegiatan-kegiatan yang sangat rutin sebagai mubalik dan juga sebagai pimpinan organisasi mantan rektor Universitas Al-Wasliyah Sumatera Utara. Namun demikian, untuk mengambil hikmah dan barokah dialog sore hari yang berbahagia ini, lebih dulu kita dengarkan, simak ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori'ah kita, yaitu Nelly Kurniati Jenratu, yang akan membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah
تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala jahil minasyahidin wasyakirin. Mudah-mudahan ayat-ayat suci yang dikumandangkan oleh qari'ah kita tadi menjadi berkah dan mendapat syafaat kepada kita yang mendengar dan yang menonton. Langsung saja kita kepada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Jamiluddin Marpaung MA. Pak Ustadz, ini umat Islam di seluruh dunia, Pak Ustadz, tertuju kepada satu titik di sumbu dunia, yaitu Makkatul Mukarramah, di mana pelaksanaan haji akan segera tiba. Itu menunjukkan betapa pentingnya persoalan haji ini di dalam perjalanan manusia sebagai cara pandang, sebagai pelaksanaan kewajiban. Nah, adakah atau bagaimana kita mengutip nilai-nilai pelaksanaan haji ini untuk kita pedomani di dalam kehidupan ini, Pak Ustadz? Silakan, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Kita bersyukurkan Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah. Pertanyaan yang Ustadz sampaikan sama saya, alhamdulillah kita bertitik tolak kepada Al-Quran yang dibacakan qari'ah tadi. Ya. Pertama, al-hajju. Al-hajju itu bahwa sudah pasti haji itu ashhurum maklum. Haji merupakan bulan-bulan yang tentu dimaklumi. Ashhurum maklum faman farada fihinnal hajja. Jadi barang siapa yang melaksanakan ibadah haji pada bulan tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakoni, yang harus kita jauhi dan harus kita taati. Pertama, fala rafasa. Rafasa ini itulah judul kita tadi, membumisasikan nilai-nilai ibadah haji ini di tengah-tengah
komunalitas umat manusia. Ya. Tapi umat manusia pada umumnya tidak banyak mengetahui fala rapasa tadi. Ya. Fala rapasa. Jangan kamu berbuat rapas. Ya. Kalau bahasa Tanjung Balai, rapas itu sesuatu bahasa yang tidak bagus. Kalau dalam bahasa Al-Quran, rapas itu adalah keji atau jorok atau menimbulkan birahi. Ya. Dilarang Allah. Ya. Paman rapada pihinna. Ya. Paman rapada pihinna hajja. Barang siapa yang ingin melaksanakan ibadah haji, fala rapasa. Wala fusuqa. Jangan berbuat fasik. Wala jidalan fil hajj. Dan jangan kamu bertengkar Ya. dalam pelaksanaan haji tadi. Ya. Wa ma ta'lamu min khairin ya'lamhullah. Jadi Allah mengetahui perbuatan kamu. Ini kita artikan dulu. Wa tajawwadu fa inna khair jari taqwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Itulah sebaik-baik bekal. Kemudian dikunci Allah. Ya. Ya kan? Ya ulil albab. Ya. Wattaquni ya ulil albab. Bahwa orang yang bertakwa itu, bertakwalah kamu wahai orang-orang yang berakal sehat. Jadi itu kelompok yang luar biasa ini. Kalau dibumisasikan ini ke dalam konteks kekinian. Ya. Itu pertama. Kita buka dulu itu. Ya. Jadi artinya haji yang hari ini dilaksanakan oleh jamaah seluruh dunia yang jumlahnya 2 juta umat. Ya. Bagaimana terbumisasikan nilai-nilainya itu sebelum berangkat dia sudah pasang niat. Jadi kalau ada masyarakat atau kelompok atau jamaah yang punya niat fala rapasa itu dilakukannya lagi 3 hal tadi, maka niat hajinya nggak jelas, nggak sampai. Allah melarang fala rapasa itu isim nahi itu melarang. Jangan. Kalau sudah jangan dibilangkan mak ayah kita, tentu kita akan mematuhinya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai pertamanya. Ya. Baik, Pak Ustaz. Jadi saya teringat disampaikan oleh Prof. Ramli, profesor kita dari UIN Sumatera Utara. Dia bilang gini, Prof, di mana pada waktu ashurim maklumat, yaitu waktu yang telah ditentukan, gitu ya. Bulan-bulan. Jadi ada bulan-bulan yang ditentukan pada harinya, yaitu ini akan dilaksanakan haji. Tidak semua bulan. Jadi pada saat itu ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh kita kerjakan, misalkan hubungan suami istri, gitu kan. Kemudian tidak boleh membunuh hewan. Artinya dia katakan bahwa persoalan itu misalkan tidak boleh hubungan suami istri waktu yang telah ditentukan itu menunjukkan supaya kita ada aturan, ada batas yang sebetulnya biasa saja. Tapi yang biasa ini mencoba kita supaya kontrol diri itu kuat, kayak gitu misalkan. Kemudian tidak boleh membunuh hewan. Nah itu menunjukkan kita harus sadar lingkungan, yaitu taat kepada lingkungan, menghormati terhadap kehidupan lingkungan dan katakanlah ekologi, biosentris dan seterusnya itu gitu. Ini bagaimana penilaian Ustaz? Pak Ustaz, silakan Ya, Pak Ustaz. terima kasih. Kan sudah jelas bagi kita bahwasanya walillahi al-hajji man istata'a ilaihi sabila itu satu-satunya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Bahwasanya sampaikanlah ke seluruh penjuru mata angin. Berarti ada 8 mata angin. 8 penjuru mata angin ini seluruh dunia. Iya. Ini artinya haji, ketika bicara haji, pertama yang terbayang di kita adalah sistem ekonomi. Ya. Karena orang yang tidak punya ekonomi, bagaimana sampai ke haji, ke Makkah, kecuali tanda kutip. Itu pun tanda kutip itu pasti ada yang mendukung dia untuk berangkat sampai ke sana. Contoh Habilin. Ya. Habilin tahu kan? Ya. Haji. Haji atas biaya dinas. Ya. Kenapa dia berangkat haji? Karena didinaskan, karena ditugaskan. Mana
hakikatnya tugas itulah dia sampai ke Makkahul Mukarramah. Kenapa ditugaskan? Karena dia mampu menjawantahkan nilai-nilai haji itu pada dirinya dan pada umat pada saat dia membina kloter taat itu. Ya. Itu satu. Jadi maklum itu, ashhurum maklum itu adalah bulan-bulan tertentu. Mana bulan haji itu? Ya. Mulai sekarang. Ya. Mulai dari Idul Fitri, Syawal, masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini Ya. bulan-bulan tertentu haji. Ya. Ashhurum maklumatun. Jadi pada bulan-bulan tertentu tentu ada prosesnya. Ya. Jadi kalau dulu orang naik unta sampai 6 bulan. Ya. Ada naik kapal laut tanpa mas dulu di Medan. Ya. Sampai 6 bulan juga. Ya. Sekarang sudah 7 jam. Jadi sampai ke King Abdul Aziz, dari King Abdul Aziz kita berangkat ke Makkah, kemudian Ya. Sampai ke Madinah. pembukaan tawaf Ya. pertama, kedua, setelah itu besoknya kita akan melakukan umroh di sekitar Ka'bah itu. Menunggu tanggal 10 Dzulhijjah, di sini proses Ya. haji itu yang kita lakukan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibenarkan melakukan ropas tadi. Ya. Tak boleh kita, walaupun kita dalam keadaan halal Ya. berhubungan suami istri, namun ada hari-hari tertentu dilarang Allah Dilarang di Allah. saat ashhurum mas'aril haram tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, membunuh hewan Ya. dilarang. Kenapa? Karena menghormati ekologi yang ada di sekitarnya. Ya. Luar biasa ini haji ini. Ya. Haji bukan hanya, banyak orang masyarakat awam yang mengatakan bahwa haji itu adalah ansi ke Makkah, pulang dari Makkah gelar haji. Oh bukan, salah kalau hanya ingin nama gelar haji aja, bukan itu tujuannya. Tapi haji itu sangat luas sekali signifikansinya dalam pengetahuan kita. Contoh, haji. Bagaimana kita menilai haji itu? Bahwasanya tidak ada kelas yang menengah, tidak ada kelas yang bawah, tidak ada kelas raja. Ya. Bahwa anak raja, tidak anak raja, buruh sekalipun ketika masuk haji dia pakaian ihram. Ya. Menandakan apa? Bahwa itu akan kembali kepada Allah. Ila raji'un. Kembali kepada Allah. Berarti menyimbolkan kain kapan. Ya kalau menyimbolkan kain kapan, kita pasti akan mati. Kalau kita pasti akan mati, apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Karena haji adalah merupakan salah satu ibadah yang memiliki keuangan finansial. Sehat ekonomi, sehat fisik, tidak sehat ekonomi tak sampai ke Makkah. Sehat fisik, sehat ekonomi, tidak ada panggilan dari fisik, tidak jadi ke Makkah. Jadi bagaimana sehat fisik, sehat ekonomi, sehat mentalitas, barulah sampai ke Makkahul Mukarramah. Ada panggilan Allah, getaran jiwa itu. Ini dia. Labbaik Allahumma labbaik. La Ini syarika laka yang labbaik. penting. Yang keempat, ada semacam declaration of statement kita sebagai hamba Allah, Ya. menyatukan diri kita ini, seluruh umat dari 7,8 miliar hari ini umat Islam, 2 juta yang menyatakan declaration of statement kita di Ka'batullah itu, la syarika lak, la syarika lak, la syarika lak. Bayangkan 2 juta kali 7 kali terus-terusan. Ya. Bayangkan, tidak ada syarikat kepadamu ya Allah. Ya. Itu salah satu mencerminkan independensi manusia. Diangkat Allah derajat kita ke permukaan untuk meneguhkan bahwa manusia itu betul-betul khalifatu fil ardi, untuk memanage, memakmurkan, mensejahterakan umat manusia. Sebagai pemimpin kita wajib mensejarahkan umat manusia, memakmurkan manusia, bukan sebaliknya. Inilah kehadiran umat manusia itu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi itu harus kita kukuhkan dalam jiwa, raga, motivasi keimanan kita untuk tersembul ke permukaan hidup kehidupan di muka bumi ini. Tadi ada yang luar biasa, Pak Ustaz. Jadi kita di saat tawaf itu, yaitu ada declaration of the soul of
freedom, Iya. kebebasan jiwa. Iya. Gitu ya. Jadi saya teringat dengan tulisan Prof. Ali Saryati, Pak Ustadz, bahwa dia bilang Islam, haji itu adalah merupakan ideologi kehidupan. Di saat kita mikot, maka lepas makeup yang kita buat. Ini makeup ini Pak Ustadz, dia bilang makeup ini yang kita buat sendiri seolah-olah kita hebat, mantap, punya uang, punya jabatan dan seterusnya. Maka disimbolkanlah mulai dari mikot itu nanti dilepaskan. Saya teringat dengan freedom tadi Pak Ustadz, yaitu kebebasan jiwa, tidak ada yang membelenggu, tidak ada yang terdikte. Nanti mungkin Ustadz bisa gali lagi nilai-nilai dari haji ini untuk kita jadikan sebagai pedoman kehidupan Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin hangat ini, lebih dulu kita sebentar Pak Ustadz ya. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang sangat menarik ini, lebih dulu kita simak pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI masih tetap bersama Mimbar Agama Islam. Langsung saja kita dengarkan penjelasan-penjelasan Ustadz. Semakin sore semakin hangat ya Pak Ustadz. Tadi Declaration of the Soul Freedom, gitu, ada kebebasan jiwa, di mana tidak boleh pikiran hati terdikte kepada materi, tidak boleh terdikte pikiran hati kepada selain daripada Allah. Itu tadi kan, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Mungkin ada lagi Ustaz, pelaksanaan haji ini menjadi pedoman kita untuk kita bumikan, kita laksanakan pada setiap saat dan pada setiap tempat Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Jadi begini, ayat yang kedua dibacakan Qori tadi bukan suatu dosa bagi kita untuk berzikir kepada Allah. Walaupun sebelumnya kamu itu tidak mengetahui tentang haji itu, tapi tetap zikrullah, tetap berzikir, walaupun kita belum tahu. Nah, ada proses di ayat yang kedua 198 yang dibacakan Qori tadi itu, ada proses pembelajaran kita. Nah, ketika kita berangkat dari Medan, saat itu Medan tahun 2004 menuju ke King Abdul Aziz, dari King Abdul Aziz kita ke Makkah. Saat itu saya berangkat, kemudian di antara Makkah King Abdul Aziz ditempuh selama 3 jam lebih kurang. Kita sebelum sampai ke Makkah, kita sudah memasang mikot kita. Sudah kita pasangkan niat ihram kita di dalam bus tadi untuk sambil mentalbiyahkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Ini apa artinya? Memang bacaan, tapi penuh makna dan hikmah. Di saat itu kita menyatakan bahwa aku hadir ke tempatmu ya Allah, bukan membawa atas nama pribadi, bukan membawa atas nama jabatan, bukan membawa atas nama harta, bukan membawa atas nama kedudukan, bukan membawa atas segala sandang yang ada ku sandang pada hari ini. Itu harus diingat. Tapi aku datang kepadamu hanya sebenar-benar takwa untuk melaksanakan perintahmu dan panggilan Ibrahim alaihissalam yang diteruskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan haji ini bahwa buatan daripada Nabi Muhammad. Tidak. Haji adalah Ibrahim alaihissalam. Warisan Nabi Ibrahim turun kepada Ismail, lanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, sebenar-benar takwa untuk mengatakan kebebasan diriku bahwa tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali dirimu. Tidak ada Tuhan harta, tidak ada Tuhan jabatan, tidak ada Tuhan wanita. Jadi ada 3 tak, tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu pun. La ilaha illa Allah, la ilaha. Tidak ada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan harta, Tuhan jabatan, Tuhan wanita, Tuhan segala-galanya. Illa menerima Allah. Itulah yang disebut Allah labdun zalalah, itulah Tuhanku. Jadi ini akan mengemanasi ke seluruh masyarakat umat Islam bahwasanya kehadiran kita ke sana bukan macam-macam, bukan mau ke pasar seng, bukan mau ke Darut Tauhid,
Ya. tapi semata-mata karena ingin mentalbiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menapak tilasi bagaimana tapak tilas Ismail, Hajar Aswad serta Siti Hajar dan Ismail. Itulah yang akan kita bangun. Dari mikot tadi itu kita sudah telanjangkan tanda kutip diri kita dengan berpakaian ihram. Ya. Tidak ada lagi pakaian jas, tidak ada lagi pakaian kesultanan, tidak lagi pakaian buruh dan lain sebagainya. Tapi yang ada pakaian kita adalah pakaian putih yang tak berjahit. Artinya apa? Wahai Ustadz Jamil, bahwa yakinlah Anda akan dipanggil Allah seperti bagaimana pakaian Anda hari ini. Itulah pakaianmu yang akan datang. Ya. Artinya hilanglah, runtuhlah kesombongan kita semua. Ya. Hadirlah kebatinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah batin kita hadir, terbumilah haji itu ke dunia ini, pulang dari Makkah, pulang dari haji, terus berbuat baik dan terus menuai kebaikan. Ya. Itulah pembumisasian nilai-nilai ibadah haji dalam konteks haji hari ini. Oke, Pak Ustadz. Saya teringat juga ini masih tetap rujukannya Ali Syariat ini, Prof. Bahwa dia katakan bahwa kenapa umat Islam mandek, misalkan, kenapa Islam itu mundur. Dia bilang tidak mewarisi apa yang menjadi ideologi pemikiran, ideologi pergerakan dari umat Islam. Dia katakan bahwa misalnya ini haji itu harus ada tawaf. Tawaf itu adalah simbol pergerakan. Nanti di sebelah kanannya itu ke atas itu adalah sa'i. Maka sa'i itu adalah dilakukan oleh Siti Hajar, bukan mencari senjata, bukan mencari rombongan yang lewat, bukan mencari suami, tapi mencari air. Dan mencari air itu adalah simbol dari kehidupan. Mungkin ada lagi simbol-simbol yang lain, Pak Ustadz, yang harus kita bumikan. Misalkan kita harus bergerak tadi, nggak boleh berhenti. Harus ada namanya kreativitas, harus ada namanya inovasi, dan inovasi itu adalah untuk mencari kehidupan, yaitu harta, kekuasaan. Dan mungkin masih ada lagi peristiwa penyembelihan, misalkan Ustaz. Itu mungkin masih ada nilai-nilai yang lain, Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz dijelaskan. Ya. Terima kasih. Dalam konteks haji ini, memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya bahwa haji tadi yang sudah kita maklumi pada bulan-bulan tertentu yang di dalamnya syarat dan sakral dalam pelaksanaan ibadahnya. Nah, oleh karena itu, simbol-simbol yang harus kita lakukan di dalam ibadah haji ini, kenapa pertanyaan timbul bagi orang-orang orientalis? Kenapa haji itu tidak seperti jarum jam? Ya. Kenapa haji itu melawan arah jarum jam? Ada apa? Setelah diteliti di Amerika, bahwasanya seluruh proses yang ada di dalam tubuh kita ini, perkakas kita ini adalah sebelah kiri. Ya. Jadi kalau kita sebelah kanan, dalam penelitian itu saya baca, akan mudah pening kalau kita berpusing. Ya. Tapi Allah arahkan kita sebelah kiri. Begini. Ya. Ini bagaimanapun banyaknya kita keliling, tidak akan pening. Dalam penelitian itu yang saya baca. Nah, itu satu simbolnya. Yang kedua, kita lihat simbol sa'i dari Safa dan Marwah. Saat itu Hajar sedang kebingungan. Ya. Namun dia tidak habis pikir untuk berlari. Berlari itu adalah merupakan suatu gerakan untuk mencari solusi. Ya. Bukan berdiam di tempat. Ya. Dari Bukit Safa ke Marwah itu merupakan suatu aktivitas yang jumlah tinggi meterannya, kilometernya sekitar 4 kilometer. Ya. 7 kali bolak-balik. 700 bolak-balik. Bolak-balik. Dari Safa ke Marwah. Jadi dihitung itu sampai 4 kilometer lebih kurang. Lari-lari Siti Hajar dari Safa ke Marwah. Ini merupakan aktivitas usaha. Ya. Ikhtiar. Ya. Orang yang berikhtiar pasti ada solusi, pasti ada hasil. Ya. Ketika dia sampai kepada ke-7 kali di Marwah, dia berjalan dari Marwah tidak berapa jauh, tidak berapa
jauh sekali ke depan pintu Ka'bah, Babus salam. paling ada 100-200 meter, Ya. dia mendapatkan gemercik air dari kakinya Nabi Ismail. Ya. Nah, ini apa artinya? Kita dalam konteks kehidupan kita hari-hari ini, jangan kita terus berputus asa. Ya. Bayangkan aja, kenapa Siti Hajar bisa di tahun jauh sebelum Masehi Jauh. sudah punya ikhtiar, sudah punya usaha, manusia belum ada, tapi semangat jihadnya tinggi. Ya. Allah berikan kehidupan. Apa kehidupan itu? Air. Sehingga daerah itu menjadi daerah segitiga emas. Ya. Orang semua hilir singgah di Makkatul Mukarramah, Ya. dan menjadi sumber pencarian hidup masyarakat setempat dari Ismail alaihissalam. Ya. Ini gerakan-gerakan simbol ideologi haji ini harus dibumisasikan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Ya, luar Ini biasa Pak Ustadz. Kalau tidak, hajab kita nanti semua. Hajab kita nanti. Iya, Jadi Islam harus bergerak, harus bergerak. yaitu tidak boleh berhenti Iya. melakukan inovasi. Betul. Yaitu di dalam bentuk tawaf. Betul. Tetapi yang namanya tujuan itu adalah kehidupan, Ya. yaitu air itu adalah simbol kehidupan. Nanti mungkin Ustadz masih ada lagi nilai-nilai yang harus kita bumisasikan. Kalau istilah Ustadz, bagaimana penyembelihan kurban, bagaimana simbol Ismail, bagaimana simbol Siti Hajar. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Ustadz. Bagaimana misalkan Siti Hajar merelakan anaknya, atau anaknya rela dengan menerima mimpi bapaknya, ketawadukan dan kesabaran serta ketundukannya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz. Ya, Silakan Pak begini. Ustadz. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang hari menjelang sore ini Ustadz menyampaikan pesan-pesan kepada kita, bahasanya apa yang Pak Ustadz sampaikan sama saya itu memang benar. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari perjalanan ibadah haji ini. Haji. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa haji itu tidak hanya fisik, Ya. tapi ekonom. Ya. Jadi antara fisik ekonom mesti selaras dia. Tambah Nggak boleh pincang. Kenapa? Di sana nanti ada penyembelihan. Dari mana dana untuk menyembelih kalau Ya. tidak ada uang? Ya. Jadi haji itu makanya tidak diwajibkan semua umat Islam, Ya. tapi diwajibkan bagi manistato'a, orang yang sanggup untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Maka itulah diperintahkan Allah berangkat ke Makkatul Mukarramah. Kenapa? Sampai di sana nanti menjelang 10 Zulhijjah akan ada penyembelihan kurban. Ya. Penyembelihan kurban itu membutuhkan dana. Ya. 20 tahun yang lalu saya menyembelih 1 ekor onta. Ya. Saya pilih onta itu, saya sembelih di Jabal Kurban namanya. Oh. Jabal Kurban. Ya. Maknanya luar biasa. Kurban-kurban yang datang itu kepada saya, dia sodorkan lehernya. Oh gitu Pak Ustadz. Bukan melawan seperti kita di sini. Oh gitu Pak Ustadz. Menyepak-nyepak. Onta itu datang, dia disodorkan lehernya ini. Saya saksikan. Disembelihlah dia oleh ahli penyembelih. Ya. Maka halal. Daging-dagingnya itu akan disebarkan ke seluruh negara terdekat dan jiran. Untuk apa? Untuk berbagi tali silaturahim, berbagi makanan yang lezat. Oh, luar biasa. Bukan untuk Makkatul Mukarramah, tapi ke Ethiopia, Ya. ke Sudan, dan lain Daerah-daerah miskin sebagainya. yang membutuhkan. Dan sudah ada bidang-bidang yang mengekspor keluar. Oh, luar biasa Pak Ustadz. Luar biasa itu. Pak Ustadz, Ya. sebelum kita lanjutkan Pak Ustadz, semakin menarik pembicaraan haji ini, tapi kita stop sementara dulu. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan nilai-nilai haji ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan, maka kita simak pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami tetap senang dan bahagia masih bersama Mimbar Agama Islam. Langsung saja kita ke narasumber yang luar biasa ini untuk menjelaskan nilai-nilai haji agar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Pak Ustadz, tadi masih terputus bagaimana peristiwa syarat rukun haji itu sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup di dalam kajian di dalam gerakan umat Islam. Tadi masih ada tentu kita harus melihat dulu bahwa haji ini bukan hanya peristiwa teologis. Sami'na wa ata'na. Kita baca, kita dengar, kita perhatikan, langsung kita laksanakan. Tapi mungkin ada peristiwa atau perspektif pendidikan, perspektif ekonomi, ataupun perspektif yang lain, cara pandang yang lain. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih ya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, harapan kita haji satu, mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Yang kedua, bahwasanya haji ini, kalau saya, pemikiran saya, ya, haji ini meliputi seluruh dimensi Ipolexos Hankam. Ya. Ipolexos Hankam itu pertama ideologi, kedua politik, ketiga ekonomi, keempat sosial, kelima budaya, keenam pertahanan dan keamanan. Yang lebih penting pertama ideologi sudah. Satu ideologi dalam haji itu. Apa ideologinya? Terlepas ada orang mengartikan ideologi itu buatan manusia, tapi paham kita ideologi teologi. Artinya menyatukan, menuju, sentralkan pemahaman kita bahwa tidak ada Tuhan yang sembah kecuali Allah. Itu maksud saya, ideologi. Pandangan hidup, pandangan hidup kita, way of life. Yang kedua, politik. Politik itu bayangin aja 7,8 miliar umat Islam. 200.000 umat Islam Indonesia, 2 juta hari ini umat Islam berkonsentrasi di Makkatul Mukarramah. Tersentral 2 juta. Akhirnya 2 juta ini semua hotel yang ada di Makkatul Mukarramah dan sekitarnya padat. Tukaran uang, perputaran uang satu hari berapa triliun? Dari sisi ekonominya. Kemudian dari segi sosial budayanya. Budaya yang ada hadir saat itu semua. Pantaslah dikatakan Allah bahwa manusia itu diciptakan terdiri dari bangsa-bangsa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arofu. Jadi orang yang ada hari ini di Makkah saling lita'aruf, saling kenal mengenal. Itu dari sosial budaya. Nah, ini dari segi pendidikan, bahwa haji merupakan salah satu mendidik kita. Apa yang dididik di kita di sini dalam haji ini memberikan nilai-nilai pendidikan yang strategis, bahwasanya haji ini adalah merupakan salah satu ibadah yang monumental. Apa itu monumental itu? Artinya ibadah yang betul-betul sehat jasmani, sehat ekonomi, sehat rohani. Jadi tidak sehat fisik saja. Kalau pendidikan yang ada di kita ini aja, SD, SMP masih terbutuhi. Kalau untuk ke Makkah, sekarang saja sudah 69-70 juta. Kalau haji khusus 300 juta. Kalau wabil khusus 500 juta. Bayangin aja, bagaimana kita bisa mencapai target haji seperti itu kalau tidak melalui hari ini, melalui pendekatan pendidikan ekonomi yang harus kita kuasai. Jadi nonsense semuanya kalau haji itu tidak butuh uang. Jadi melaksanakan ibadah haji butuh keuangan finansial. Jadi nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari haji ini, dari mulai manasik haji. Makanya anak SD, anak-anak PAUD diajari bagaimana manasik haji. Anak SD, SMP, SMA sampai sudah mau melaksanakan ibadah haji, diajari juga lagi manasik haji. Ini pendidikan haji. Nah, butuh semua terlibat di dalamnya. Jadi itu dia kalau saya melihat dari segi pendidikan ibadah haji ini yang harus kita lakukan. Dan akan datang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi akan dibuka
program studi haji dan umroh. Ya. Maka jamaah, para pemirsa yang ada di seluruh dunia, seluruh Sumatera Utara, dunia bisa juga saya katakan karena online, Ya. 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 Siap-siaplah masukkan anak untuk ke Puskesmas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. Insya Allah akan dibuka program studi haji dan umroh. Luar biasa, Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi banyak peristiwa teologis yang selama ini kita sami'na wa ata'na. Kita dengar tanpa harus mempertanyakan, kita laksanakan. Misalkan saja tadi niat, yaitu menghadap kepada Allah. Bukan Allah berada di Baitullah, tetapi menghadap ke segala arah, di mana kita menghadap di situ ada Allah. Artinya, ketika kita sudah berniat, kita runtuhkan tadi nilai-nilai doktrin atau dikte tahta, dibilang Ustadz, dikte wanita, dikte harta. Jangan sempat kita terikat secara pemikiran hati terhadap 3 persoalan ini. Maka caranya adalah dengan melaksanakan haji. Tetapi ini mungkin masih ada lagi peristiwa yang 3 figur ini Pak Ustadz, bisa dijelaskan Pak Ustadz, yaitu Ibrahim ketika menyampaikan mimpinya kepada anak untuk disembelih dengan rela Pak Ustadz, tidak membantah. Mungkin sekarang kalau sempat kita sampaikan kepada anak kita, wah, bapak lah yang aku sembelih, dibilang gitu Pak Ustaz. Nah, begitu juga dengan istri yang sudah lama menantikan anaknya yang tidak ada lagi harapan untuk melahirkan, tetapi setelah lahir diminta izin untuk disembelih. Ini mungkin ada yang bisa dijelaskan, ini peristiwa yang bisa kita ambil dari nilai-nilai pendidikan selain daripada persoalan teologis tadi Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Bahwasanya para pemirsa yang ada di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya, persoalan 3 figuristik ini menjadi momentum yang sangat sakral bagi kita. Ya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bapak teologis. Ya. Bapak Bapak, teologis ini Ustadz yang penjelasannya sekaligus kesimpulan Pak Ustadz. Iya, Ya, bapak teologis itu adalah bapak tauhid. Ya. Bapak tauhid itu dia berjuang mati-matian untuk menegakkan kalimatullah. Ya. Jangankan kalimatullah, seorang Ibrahim punya ayah pemahat patung dan penjual patung. Ayahnya membangun patung, Ya. Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung. Ya. Dia penggal semua berhala yang ada di masa itu di Raja Namrud, maka dia tinggalkan satu kampak di leher patung yang terbesar. Ya. Sehingga dia menjadi tersangka saat itu. Ya. Tidak ada yang lain lagi kecuali Ibrahim. Anakmu itu yang membuat patung kita pecah semua. Ya. Oleh karena itu tangkap dia, bakar hidup-hidup. Ya. Maka dibakar. Allah katakan, ya naru, Ya. ya, wahai api, dinginlah kamu. Qul ya naru kuni bardan wa salaman. Bardan wa salaman. Dingin kau akhir katanya. Dingin kau api, jadi dingin. Nah, itu satu. Yang kedua, Ismail umur 13 tahun diangkat sudah menjadi nabi dan diperintahkan Allah Ibrahim untuk menyembelih lehernya. Namun di sini ada nilai-nilai pendidikan yang harus kita ambil. Tidak serta-merta seorang tua dengan titahnya, hei kemari kau Ismail, ku penggal lehermu. Tidak. Tapi ada proses dialog diskutif yang sangat positif. Wahai anakku Ismail, Ya. bagaimana menurut pendapatmu? Ya. Aku bermimpi Allah perintahkan aku menyembelih lehermu. Kalau memang betul itu dari Allah, maka aku ikhlas ya ayah. Maka laksanakanlah. Ya, Namun luar saya biasa, minta Ustaz. kepadamu ya Allah, ya ayahku, bawakan bajuku ini nanti jangan diketahui orang ibuku. Ya. Nah, jadi lulus ujian ayahnya, lulus ujian anaknya. Sama-sama lulus, sama-sama pendidikan cum laude sebagai Nabi Allah. Ya. Maka terlaksana. Kena lulus, maka Allah gantikan dengan hitungan detik. Bahkan di atas detik lagi. Ya.
Baik, dengan Pak seekor Ustadz. kipas. Luar biasa Pak Ustadz. Ini menjadi satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Ini namanya eskatologis, Eskatologis. yang tak bisa Dirasionalkan. dirasionalkan. Baik Pak Bagaimana? Ustadz, ini sudah sampai kita ke penghujung waktu Iya. Pak Ustadz. Sebagai closing statement Ustadz, sekitar 1 menit Ustadz. Iya. Silakan Pak Ustadz. Haji adalah merupakan salah satu nilai ibadah yang tinggi Ya. nilainya, dan harus mempunyai kesehatan jasmani dan ekonom. Ya. Kedua, jangan ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, jangan berbuat ropas, Ya. jangan berbuat jidal, Ya. jangan berbuat pusuk atau jidal. Ya. Rapas berbuat keji, berbuat kata-kata jorok, pusuk fasik, Ya. jidal bertengkar. Ya. Kalau itu dilakukan, batallah jamaah haji yang 2 juta orang itu. Itu konsekuensi. Yang ngomong siapa? Yang bicara Allah dalam surah Al-Baqarah 197. Ya. Pala ropasa wala pusuko wala jidalam fil haji. Bukan wala jidalam fil umroh, tapi wala jidalam fil haji. Ya. Jangan kamu rapas, jangan kamu pusuk, jangan kamu bertengkar Ya. di dalam haji. Ya. Sekian. Luar biasa Pak Gitu Ustadz. Jadi sungguh luar biasa pelaksanaan haji ini yang apabila bisa kita internalisasi di dalam diri kita Pak Ustadz. Ustadz, luar biasa. Kami terima kasih kepada Al Ustadz telah memberikan pencerahan di masyarakat kita khususnya di Sumatera Utara, karena kita sudah ada live streaming, ada YouTube-nya di seluruh dunia Pak Ustadz, bagi yang ingin mencari kearifan ajaran Islam di Sumatera Utara. Sekali lagi Ustadz, semoga Ustadz tambah sehat, tambah barokah, tambah cerah keilmuannya, khususnya untuk memberikan pencerahan Sumatera Utara. Terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang sungguh luar biasa. Peristiwa haji adalah peristiwa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz kita tadi, adalah sebuah pandangan hidup bagaimana Islam maju, berkembang, menjadi orang yang sukses. Maka lihatlah falsafah dari haji itu. Di saat kita berangkat dari rumah mau menghadap Allah, kiblat, maka dari saat itu kita buka pakaian kita, make up yang kita buat, seolah-olah kita adalah bangsawan, seolah-olah kita adalah orang kaya, seolah-olah kita adalah raja, seolah-olah kita adalah orang yang sangat pintar tanpa ada bantuan orang lain. Maka lepaskan semua itu, hadapkan wajah kepada Allah, hadapkan jiwa kepada Allah, karena jiwa yang bersihlah yang bisa bertemu dengan Allah. Maka mulailah perjalanan haji ini sampai kemudian langsung ditawaf di Makkatul Mukarramah, yaitu di sekitar Ka'bah, dengan memulai dari Babus Salam. Maka dari situ sebagai simbol umat Islam harus bergerak, tidak boleh berhenti pada satu titik. Karena kalau berhenti, awal dari kehancuran, awal dari kemunduran, karena dipijak-pijak orang, karena kita akan menjadi mangsa di dalam perjalanan dunia. Ada satu hal juga yang sangat menarik dalam persoalan haji ini, di mana kita harus bergerak tetapi juga harus meneladani Siti Hajar Allahu Yarham, di mana dia melakukan sa'i dari Safa ke Marwah, menunjukkan bahwa umat Islam disimbolkan mencari air adalah mencari kehidupan, bukan mencari senjata, bukan mencari pangkat yang tidak sah, tetapi adalah mencari kehidupan. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tentunya bagi seorang muslim, selain daripada persoalan ibadah, haji ini adalah nilai-nilai yang harus kita petik untuk dijabarkan di dalam kehidupan. Karena persoalan Nabi Ibrahim adalah persoalan politeisme yang mengakui dia berhadapan dengan orang pengakuan masyarakat terhadap yang banyak Tuhan. Maka dia menyembelih anaknya. Pada prinsipnya, menurut Profesor Ali Saryati, menyembelih anaknya itu adalah bisa sebagai perbandingan
Nabi Ibrahim tidak mau terdikte dengan oligarki yang saat itu ada, oligarki ekonomi, oligarki politik yang sebahagian kecil menguasai yang besar dan sebahagian penguasa politik menguasai yang besar. Dengan dia melawan terhadap oligarki itu memungkinkan terpotong leher anaknya karena tidak akan mendapat kehidupan yang layak karena menentang persoalan-persoalan kehidupan yang mainstream. Tapi lebih dari itu adalah persoalan pendidikan. Samikna wa atokna, bahwa haji ini adalah perintah yang harus kita laksanakan. Semoga haji dari seluruh dunia pada saat ini yang apabila kembali menjadi haji yang mabrur. Dari studio, saya Dr. Hormatua Paralihan Harahap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bangko.